Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Tarno tingkat 2, nama Muhammad Rizan Karindra, STB 5464, Prodi Masyarakatan kelas B, asal Garut, Jawa Barat. Izin, Ibu, di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester statistika dengan menggunakan aplikasi SPSS 25. Di sini kita mulai dengan membuat variabel. Yang pertama ada variabel X pada metode, kedua variabel X, dan yang ketiga variabel X untuk pengeluaran iklan atau juta atau rupiah. Yang ketiga ada variabel Y untuk variabel penjualan. Di sini untuk metode kita menggunakan desimal 0, untuk X atau pengeluaran kita buat desimal 1 karena agar bisa memakai koma-koma, dan untuk variabel Y kita semuanya 0. Untuk di metode di bagian value-nya kita buat yang pertama yaitu metode A, dan yang kedua yaitu metode B. Metode B. Oke. Setelah itu untuk variabel metode kita buat nominal untuk pengelompokan kata atau pengelompokan metode tadi. Ini kita menggunakan scale, juga menggunakan scale. Itu kita boleh ke data view, kita masukkan data-data yang ada di soal. Soal itu bulan 1 sampai 8 sama dengan metode A. Jadi di value metode A menggunakan angka 1, jadi di sini 1 sampai 8. Bulan ke-9 itu kita menggunakan metode B. Metode B value-nya 2. Codingnya 2 sampai 15. Untuk X-nya kita masukkan 0, 0, 5, 2, 8, 3.0, 2.7, 3.2, 2.9, 3.5, 3.8, 3.6, 4.0, 3.4, 4.2, dan 4.5. Setelah itu yang kita buat 50, 35, 33, 29, 41, 37, 42, 39, 46, 49, 47, 52, 44, 54, 57. Jadi kita yang pertama akan mengerjakan bagian yang bersatu memeriksa normalitas data residual. Yang pertama kita akan ke analyze, habis itu kita pergi ke descriptive statis, langsung pergi ke explore. Yang Y kita masukkan ke variabel, kita masukkan ke dependent list, dan yang metode kita masukkan ke factor list. Habis itu kita pergi ke statistik. Nah, kita pergi ke plot. Kita sini ya. Continue. Oke. Kita lihat di tabel test of normality. Jadi hasil dari tabel ini di bagian sigma itu
lebih dari 0,05, maka data ini atau residual berdistribusi normal ya. Nah, kita lihat dari sini lebih dari 0,05, jadi normal. Setelah itu kita balik ke nomor 1B. Nomor 1B kembali ke analyze, statis, kembali ke explore lagi, masih sama seperti ini. Analyze, compare means, one way ANOVA. Yang ini kita masukkan ke dependent list, metode ke faktor. Kita pilih option, di sini ada homogeneity of variance density. Oke. Jika sudah, maka akan keluar test of homogeneity of variance. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dari nilai sin-nya itu lebih dari 0,05. Maka varian antara metode A dan metode B ini itu homogen. Dilihat dari sini. Tabel test of homogeneity of variance. Selanjutnya kita beralih ke bagian C, menguji apakah hubungan antara pengeluaran iklan penjualan dan penjualan bersifat linear. Yang pertama kita bagi ke analyze, itu regression, linear, itu yang Y kita pindahkan ke kolom dependen, X kita pindahkan ke independen. Itu kita balik ke statistik. Nah, centang ini model fit, estimate. Oke. Continue. Kita bisa lihat dari tabel ANOVA. Lihat dari signya juga. Nilai signya itu kurang dari 0,05, maka model regresi atau hubungan linearnya signifikan. Ada hubungan linear antar variabelnya. Dan bisa dilihat juga dari tabel koefisien, nilai sigma untuk S itu kurang dari 0,05. Maka nilai S ini signifikan mempengaruhi Y. Itu kita mengerjakan yang bagian D, memeriksa autokorelasi residual atau Durbin Watson. Kita kembali ke yang tadi, ke analyze, habis itu ke regression, linear, lalu ke plots, ke statistik, yang Durbin Watson. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini untuk bagian D. Kita lihat di bagian Durbin Watson ini ya. Nilainya itu 1,731. Maka nilainya ini itu mendekati 2. Jadi kesimpulannya tidak ada autokorelasi dilihat dari model Sumari. Setelah itu kita lihat, kita mengerjakan bagian menguji hipotesis apakah rata-rata penjual metode A berbeda dengan metode B. Yang pertama kita pergi ke analyze, compare means, independent sample test. Nah, kita masukkan yang bagian C kotak tes varian, dan metode variabel, yang metode ke grouping variabel. Kita klik define group. Grup 1 kita ketik 1 dan grup 2 kita ketik 2. Continue. Nah, untuk di grup statistik ini kita bisa lihat bahwa di tabel ini memberikan rata-rata dan standar deviasi penjualan untuk metode A dan juga metode B. Kita bisa lihat di sini di independent sample test. Untuk di signya ya,
lebih kurang dari 0, lebih dari 0,05. Dan bisa kita lihat di sini kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata penjualan metode A dan metode B. Jika nilai ini lebih dari 0,05, maka tidak akan terdapat perbedaan yang signifikan. Kita lihat di sini di tabel ini dan juga di tabel yang ini. Itu kita akan coba mengerjakan soal nomor 2. Soal nomor 2 kerjakan. Di sini akan membuat variabel view dulu. Membuat 3 variabel juga. Yang pertama ada X1 atau pengeluaran iklan, ada X2 persentase diskon rata-rata, dan yang ketiga yaitu Y penjualan bulanan. Untuk desimal yang X1 dan X2 kita menggunakan desimal 1 karena tidak bisa masukkan koma-komanya. Untuk yang Y-nya di sini tidak ada value yang harus dimasukkan. Untuk measure-nya kita menggunakan scale. Masuk ke data view, masukkan angka atau data-datanya secara manual. X1 itu 0, Kalau di tengah-tengahnya pusatnya itu jalan. X2-nya Kalau di tengah-tengah ya. 5.0, 4.5, Oh, ada suara orang. 2.0, Nih, baterai berapa? 5.2, Menurut video 5.5, 4.0, bisa. 2.2, 4.0. Lama enggak? Selanjutnya kita memasukkan data variabel Y atau penjualan. 30, 35, 10, 160, 150, 125, 180, 170, 15, 155, 90, 40, Zoomnya tadi lagi video. 58, Tapi dia fokus online. 28, 168, 100, 105, 145. Kita jadi sekarang mengerjakan nomor 1A, yaitu uji hipotesis
Apakah secara bersama-sama X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y atau uji F, uji model keseluruhan. Kita analyze, regression, linear. Y kita pindahkan ke dependen, X1 juga X2 kita pindahkan ke independen. Setelah itu kita beri ke statistik. Nah, di sini ada dua kolom. Yang ini model fit untuk mengetahui uji F atau uji model keseluruhan. Dan yang ini estimate itu untuk menguji yang nilai nomor B, nomor 2B, atau uji T untuk melihat apakah X1 dan X2 berpengaruh signifikan secara individu. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, kita bisa lihat di tabel ANOVA. Kita lihat dari signya. Signya signifikan ya, kurang dari 0,05, maka X1 dan variabel X1 dan X2 ini berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Y. Dan dilihat dari koefisien, tabel koefisien untuk bagian B nomor 2, kita bisa lihat dari sini juga kurang dari 0,05 pada baris X1 atau juga X2, maka variabel tersebut ini berpengaruh signifikan secara individu terhadap variabel Y. Selanjutnya kita coba mengerjakan kemudian melakukan analisis korelasi antara variabel, matriks korelasi. Bagian C, analyze, correlate ke bivariate. Nah, kita masukkan semuanya ke sini. Jangan lupa yang dicentang persen, klik OK. Kita bisa lihat di sini dari persen correlation 0,996, 0,993, 1. Nilai ini mendekati 1, maka bisa dilihat dari sini itu hubungannya yang sangat kuat. Dan dilihat dari sin 2 Taylor ini di bagian sini kurang dari 0,05, maka hubungan korelasi di sini sangat kuat. Setelah itu kita akan mengerjakan bagian yang terakhir, itu periksa asumsi sederhana regresi normalitas residual, multikorelasional, dan heteroskedastisitas. Kita bisa mengerjakan yang normalitas residual dulu. Yang normalitas residual kita berikan les dulu. Terus ke regression, benar. Itu ke bagian statistik dulu. Sini ada multi apa? Ini untuk mengerjakan yang multikolinearitas. Dan untuk yang normalitas kita bisa mencentang yang di bagian set. Kecuali yang residual, kecuali yang bertanda itu, yang genap, soal genap. Apa? Di sini kita bisa Kok genap apa genap? Terus akan keluar variabel res1. soal yang nomor 1 Ini untuk membuat variabel baru yang tadi itu membuat variabel baru res1 yang merupakan nilai res2 yang akan diuji normalitasnya. Kalau tunggal berarti biasa deskriptif score. Kalau misalkan X-nya 2 baru pakai yang residual. Menguji normalitas residual itu yang pertama kita Kalau analyze satunya 1
Ya diregresi dulu, cari nilai Tes. residualnya. Nah, nilai residualnya baru pakai Kita pergi ke legasi dialog. Di sini kita masukkan variabel anesthesia residual atau res 1. Di sini kita di sini jangan lupa harus centang normalnya. Kita klik OK. Kita bisa lihat di bagian sini. Di sini nilainya itu lebih dari 0,05. Maka di sini bisa kita lihat bahwa residualnya itu berdistribusi normal. Lihat dari tabel ini. Yaitu untuk yang multi koleksionalitas itu bisa dilihat di tabel koefisien ini. Bagian toleransi ini harus lebih dari 0,10. Maka karena di sini lebih dari 0,10 maka dari sini bisa kita lihat tidak terjadi multikolinearitas. Itu kita bisa lanjut mengerjakan yang bagian D, heteroskedastisitas. Nah, pertama kita pergi ke transform computer variable. Di sini kita buat res. Di sini kita klik yang O, klik yang ABS, klik panah atas dan masukkan yang res 1. Kamu udah cara minumnya gimana? Tadi yang ini. Di sini ada di pakai spasi. Ini awas sistem audio. Habis ini kita bisa langsung ke analyze, regression, linear. Ini kita reset ulang. X-res kita pindah ke sini. X1 dan X2 kita pindahkan ke independence. Lalu di sini kita bisa klik OK. Di sini kita bisa lihat dari tabel ANOVA. Dari sini. Untuk X1 dan X2-nya lebih dari yang ABS res ya, tabel ABS res. Untuk ini nilai sigma kurang dari 0, lebih dari 0,05. Jadi bisa kita lihat dari sini kalau lebih dari 0,05 maka bisa dilihat bahwa di sini tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik, mungkin sekian pengerjaan ujian akhir semester statistika yang bisa saya tampilkan. Ibu izin mohon maaf bila masih ada kesalahan maupun pengerjaan ataupun dalam kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.